Halo sobat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Haji Hidayat di sini, di channel yang akan membahas freelancer dan desain grafis. Bekerja menjadi seorang freelancer designer di freelancer.com, kita itu bisa mendapatkan job tidak hanya dari mengikuti kontes ataupun mengajukan bid ke project yang telah diposting oleh klien di freelancer.com. Namun kita juga bisa mendapatkan project-project yang kita dapatkan dari klien kita sebelumnya ya, yang melakukan repeat order, baik itu langsung diberikan atau meng-hire kita di website freelancer.com maupun dengan cara menghubungi kontak pribadi kita secara langsung. Nah, sebagai contoh yang saya alami di bulan Februari lalu, saya di-hire oleh seorang klien dari Belanda namanya Mr. Alek ya. Pada saat itu beliau memposting sebuah proyek di freelancer.com untuk membuat 8 buah battle arena untuk game tersebut berjudul Auto Crash ya, Bumper Cars. Itu sebuah game racing yang ancur-ancuran lah intinya. Nah, saya pada saat itu melakukan bid dan alhamdulillah saya diterima ya proposalnya. Saya yang dipilih dari sekian banyak desainer freelancer lainnya dengan kontrak kerja selama 1 bulan ya. Singkat cerita, pekerjaan saya pun selesai tepat waktu, bahkan sebelum waktu yang ditentukan ya. Dan alhamdulillah respon dari klien tersebut ya sangat positif itu. Bahkan beliau mengatakan bahwa hasil kerja saya itu benar-benar di luar ekspektasi dia dari segi ya kualitas, kemudian ketepatan waktu dan yang lainnya. Ya, ceritanya kontrak pun berakhir dan beberapa hari dari saat itu saya kembali dihubungi oleh klien saya tersebut dan beliau meminta saya untuk kembali bergabung di perusahaannya. Bahkan pada saat itu saya ditawari sebagai desainer tetapnya gitu ya, untuk di perusahaan game developer miliknya. Namun karena ada beberapa poin ya yang saya belum sanggup gitu untuk memenuhinya, akhirnya saya pun menolak tawaran tersebut untuk menjadi desainer tetap, dan saya pun memberikan tawaran kepada beliau untuk melakukan uji coba terlebih dahulu ya, karena terus terang saja pada saat itu saya belum cukup ya pengalaman saya di bidang game developer. Jadi apabila misalkan harus bekerja menjadi seorang desainer tetap, tanggung jawab saya itu terlalu besar lah. Saya pun menawarkan diri bagaimana kalau misalkan saya dipekerjakan uji coba dulu selama 1 tahun ya, sebelum akhirnya nanti misalkan baik itu dari saya maupun dari Pak Alek memutuskan apakah misalkan nanti dilanjutkan atau tidak, itu nanti tergantung kami berdua gitu ya. Kalau sekiranya mungkin saya nyaman di pekerjaan ini dan sudah mempunyai cukup pengalaman ke depannya selama 1 tahun inilah, anggap saja magang gitu ya. Atau dari pihak Pak Alex pun misalkan cocok dengan saya, desain-desain saya itu memuaskan beliau ya, di tahun depan ya mudah-mudahan terjadi lagi kesepakatan, bahkan mudah-mudahan saya pun sudah memiliki cukup pengalaman ya untuk menjadi seorang desainer tetap di perusahaan beliau. Nah, dari cerita saya tersebut, di video ini saya akan membagikan tips bagaimana cara memberikan kepuasan terhadap klien ya, tentunya dari hasil pekerjaan kita, dan bagaimana cara mendapatkan klien setia. Simak video ini sampai habis, namun sebelumnya saya ingatkan terlebih dahulu buat teman-teman yang belum melakukan subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi update-update terbaru dari video saya selanjutnya. Jangan lupa pula untuk like, komen, dan share ke media sosial teman-teman semua agar teman kalian semua mendapatkan manfaat dari video ini. Oke, langsung saja. Apa sih tips yang pertama? Yang pertama adalah bangunlah hubungan yang baik dengan klien dan pahami apa kebutuhan mereka. Hubungan yang terjadi antara seorang freelancer dan klien merupakan hubungan simbiosis mutualisme. Suatu hubungan di antara kedua belah pihak yang berhak dan wajib mendapatkan keuntungan yang seimbang. Klien mendapatkan hasil pekerjaan yang memuaskan, dan kita sebagai freelancer mendapatkan bayaran dengan tepat waktu dan sesuai dengan kesepakatan.
Sebagai seorang freelancer, pekerjaan yang diberikan secara terus-menerus dari klien adalah sebuah pengharapan besar ya. Dengan demikian pemasukan kita atau income kita itu tidak terputus. Namun ada kalanya ketika Anda sudah sudah selesai mengerjakan proyek dari klien tersebut tidak pernah terdengar lagi kabarnya. Nah, itu ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan pertama, mungkin saja mereka belum punya proyek lagi untuk kita. Ataupun kemungkinan yang kedua, pekerjaan kita itu tidak berhasil memuaskan klien sehingga klien tersebut tidak ingin lagi mempekerjakan kita. Nah, supaya poin yang kedua tidak terjadi pada diri kita, maka perlakukanlah klien sebagaimana kita ingin diperlakukan. Ketika Anda suka membicarakan diri Anda sendiri terhadap klien, bagaimana skill Anda, bagaimana misalkan pengalaman-pengalaman Anda, hal yang sama atau kesempatan yang sama harus diberikan juga ke klien. Biarkan mereka berbicara tentang diri mereka. Ingatlah detail-detail kecil yang menurut mereka itu sangat penting. Misalkan hari ulang tahun mereka, kepercayaan agama mereka, hari anniversary pernikahan mereka, dan detail-detail kecil lainnya yang menurut kita itu biasa saja namun bisa memberikan hal yang positif terhadap klien. Yang kedua, tanyakan hal-hal tentang proyek ya, serinci dan sedetail mungkin. Kenapa harus seperti itu? Pertama, untuk menghindari kesalahan kecil namun berakibat fatal terhadap pekerjaan Anda selanjutnya. Yang diakibatkan karena Anda kurang teliti dengan hal-hal kecil namun itu cukup berpengaruh besar terhadap proyek yang Anda jalankan. Alasan kedua, untuk meyakinkan klien Anda bahwa Anda sangat tertarik dengan proyek mereka, sehingga Anda itu mencurahkan perhatian penuh terhadap proyek yang akan diberikan oleh klien. Tips yang kedua, jadilah mudah dihubungi. Nah, seorang freelancer, ketika Anda misalkan ada kepentingan apapun atau sedang berada di manapun, ketika klien kita menghubungi kita itu harus cepat ya, harus cepat tanggap untuk membalas misalkan pesan mereka ataupun pertanyaan-pertanyaan mereka. Karena apa? Hal tersebut akan membuktikan kita terhadap klien bahwa kita itu benar-benar memprioritaskan proyek mereka. Apapun yang klien inginkan, kita itu segera memberikan jawaban. Tips yang ketiga, tenggat waktu ya. Buatlah jadwal yang teratur. Perkirakan kemampuan kerja Anda seperti apa ya. Bila klien meminta pekerjaan Anda selesai dalam waktu yang singkat, sementara Anda masih mengerjakan proyek yang lain, yang sama harus cepat diselesaikan, berikan alternatif tenggat waktu pada mereka. Namun, bila mereka memaksa, berikan alternatif freelancer lain ya atau teman Anda yang bisa mengerjakan pekerjaan yang sedang Anda kerjakan, yang sekiranya bisa membantu. Lebih baik menolak satu pekerjaan daripada kita harus menerima semua pekerjaan namun nanti akibatnya karena misalkan ketidakfokusan kita dapat mengecewakan klien. Bila tenggat waktu sudah disepakati, hindari godaan untuk menunda-nunda pekerjaan. Semakin cepat Anda melakukan pekerjaan, maka semakin baik penilaian yang akan diberikan oleh klien. Tips yang keempat, jadikan diri Anda semua ada. Ya, maksudnya seperti ini ya, yaitu pastikan klien mengetahui bahwa Anda itu tidak hanya bisa melakukan satu pekerjaan. Misalkan Anda selain dari seorang fotografer atau selain dari seorang desain grafis, Anda juga misalkan seorang programmer. Contoh, apabila Anda seorang desain game ya atau seorang game developer, selain Anda jago desain, Anda juga harus jago programming ya. Ya minimal kalau tidak jago juga Anda setidaknya pahamlah dasar-dasar programming. Nah, bila klien mengetahui Anda itu seorang freelancer yang multi talent ya atau multitasking, tentu bakal banyak proyek-proyek lainnya yang tidak hanya berkaitan dengan proyek Anda sebelumnya. Nah, bila ternyata skill Anda misalkan hanya satu, misalkan hanya seorang desainer ya, saya sarankan untuk mencari atau menghubungi teman-teman Anda yang sekiranya memiliki kemampuan yang lainnya, namun bisa diandalkan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan.
Dengan demikian, proyek apapun yang mereka miliki ya nantinya pasti akan menghubungi Anda karena semua ada di diri Anda ya. Nah, itulah tips dari saya untuk memberikan pelayanan kepada klien agar klien setia kepada Anda. Terima kasih telah menonton. Saya Haji Hidayat mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.